Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leon Abdillah pada mata kuliah Customer Relationship Management untuk topik Customer Related Database. Sebelumnya kita review terlebih dahulu materi pada pertemuan yang sudah, yaitu terkait dengan ada CRM Project Design Planning Process ya, ada 5 fase. Kemarin kita sudah belajar fasenya yang pertama itu adalah develop CRM strategy, dilanjutkan dengan build the CRM project foundation, kemudian specify needs and select partner, lanjut ke implement the project, baru evaluate performance. Kemudian kita juga sudah belajar customer strategy cube ya. Contohnya di sini ada gambar yang mengilustrasikan customer strategy cube of a company that sell 4 different offering. Artinya dia menawarkan 4 produk yang berbeda ke 5 different market segments, ada 5 segmen melalui 3 different channel. Jadi digambarkan dia seperti ini ya. Maka 4 produk tadi katanya ditawarkan ke 5 segmen. Artinya ada 4 kali 5, 20 slot ya. 20 slot ditawarkan melalui 3 channel. ABC ya, artinya 20 kali 3 menjadi apa? 60. Maka akan ada 60 strategi untuk contoh perusahaan ini ya. Kemudian juga sudah diperkenalkan dengan teknologi acceptance time alternate model atau TAM ya. Ini diusulkan oleh Davis pada tahun 1989. Berhubungan dengan apakah pengguna itu menerima atau mereject IT gitu ya. Variabel yang terlibat adalah internal belief, attitude, dan intention. Nah, kira-kira kalau digambarkan seperti ini, model asli TAM yang diusulkan dari Davis ya. Ini bisa kalian browsing dan gunakan untuk latihannya. Kemudian kita juga sudah belajar proses mapping ya. Proses mapping itu ada yang vertical and horizontal, ada front and back office, ada primary and secondary. Oke, seperti ini ya. Jadi misalnya untuk yang bagian vertical itu ada yang ke atas ya, berarti dari levelnya ya, dari level top, middle dan bottom. Sedangkan yang horizontal itu adalah lintas departemen, misalnya finance, sales, dan logistik dan seterusnya. Nah, baru kita masuk ke yang kali ini ya, itu customer related database. Nanti ada 5 sub pokok bahasan, mulai dari functional area database, different channel database, database type, building database steps, sampai ke database function. Nah, kita review lagi ya. Kita ingat lagi pada awal-awal kita sudah belajar ada 4 macam CRM. Yang pertama terkait dengan strategi CRM, operational CRM, analytical CRM, dan collaborative CRM. Kalau strategi itu strategi ya, sesuai dengannya bagaimana memenangkan dan menjaga profitable customer, misalnya seperti itu. Operational ini yang paling banyak dipakai, ini terkait dengan selling, marketing, and customer service serta yang lain-lain. Baru analytical, ini data mining bisa terkait dengan technical purposes, dan juga collaborative CRM ya, misalnya ada sharing data, bisa juga ke social media dan lain sebagainya. Oke, baru masuk ke data ya. Database adalah koleksi data yang berisi informasi relevan to suatu enterprise atau perusahaan katanya. Sedangkan di BMS adalah collection of interrelated data and a set of program to access those data. Jadi programnya yang memanajemen data-data itu ya. Ini dari Scott Code and Sudarsan ya tahun 2020. Lanjut lagi, fokus sekarang baru kita ke customer related databases ya. Adalah foundation for the executive of CRM strategy, proficiency at acquiring, enhancing, storing, distributing, and using customer related data. Oke, katanya ya. Kenapa?
ya. Apa? Customer related database. Company typically do not have a single customer database. Jadi setiap perusahaan itu cenderung akan memiliki lebih dari satu customer database, ya. Ada macam-macam. Bahkan untuk organisasi yang besar, misalnya financial services company katanya, itu bisa memiliki apa? Lebih dari 20 customer system katanya, ya. Oke. Secara fungsi, setidak-tidaknya ada 5 ya kelompok. Yang pertama itu yang langsung terkait dengan customer adalah apa? Sales atau penjualan. Yang kedua adalah marketing, pemasaran. Yang ketiga service, layanannya customer service. Yang keempat logistik. Yang kelima account. Nah, jadi 5 ini cenderung sangat terkait dengan customer. Sedangkan channelnya itu tergantung dari apa? Channel managersnya. Bisa saja customer data tadi untuk apa? Retail store, nah, ya, atau bisa juga third party retail outlets, atau kalau sekarang trennya online retail. Nah, seperti itu ya. Sedangkan untuk periode waktu database itu terkait dengan 3 kemungkinan juga. Ada current, past, or future perspective. Jadi kadang-kala ada historinya dibagi seperti itu, atau bisa juga fokusnya pada current opportunity, peluang-peluang yang ada saat ini. Nah, jadi dia buat database untuk peluang-peluang yang ada saat ini. Kemudian bisa juga yang ketiga adalah historical sales or potential opportunity. Jadi dia menggabungkan antara data penjualan yang sudah berlangsung, kemudian juga digabungkan dengan apa? Potential opportunity. Nah, jadi kira-kira kalau sekarang customer Gen Z ya, yang kekinian itu kira-kira seperti apa trennya? Bisa dia dapat dari wilayah dalam negeri, regional, atau bahkan global. Nah, itu time period database. Sedangkan tipe yang lain itu bisa juga individual customers, ya. Jadi perorangan customernya, atau customer cohort, kelompok customer tertentu, atau segmen tertentu, atau pasar segmen tertentu, atau bahkan keseluruhan market. Jadi tergantung kebutuhan dari CRM yang akan dibidik, ya, seperti itu. Selanjutnya, bisa juga database itu terkait dengan product information. Nah, jadi kalau tadi customer itu cenderung menjadi core-nya, bisa juga misalnya terkait dengan marketing atau sales, kita butuh product information. Jadi ada table product, ya, kira-kira nanti ya. Kemudian bisa juga terkait competitor information. Nah, ini juga boleh ya untuk intelijen atau analitiknya ya. Kira-kira data kompetitor itu siapa saja yang menjadi pesaing kita ya. Atau bisa juga regulatory data. Peraturan-peraturan apa yang terkait dengan produk dan layanan kita. Anything else pertinent to development and maintenance of customer relationship, juga boleh terkait dengan development and maintenance of customer relationship. Itu juga boleh data-data itu direkam dalam suatu database atau table-table terkait. Untuk membangun suatu customer database itu melibatkan suatu struktur. Nah, ya, kalau saat ini database itu sekumpulan data. Nah, kumpulan data tadi dalam teorinya itu nanti dalam berbentuk file. Jadi data-data itu nanti secara relasi dia berbentuk table dan tersimpan dalam bentuk file. File tadi kemudian akan berisi sejumlah record, rekaman-rekaman ya dari entitas-entitas utuh ya. Itu berbentuk rows atau baris ya. Nanti setiap baris itu akan memiliki karakteristik tersendiri yang disebut dengan field dan bentuknya berupa columns itu ya. Jadi setidak-tidaknya suatu database itu akan terdiri dari struktur. Dia terdiri sejumlah files, kemudian setiap files akan terdiri atas sejumlah records, dan sejumlah records itu akan terdiri dari sejumlah fields gitu ya. Fields ini bisa juga menentukan sifatnya ya. Jadi kalau ada pada file customer tadi, bisa saja nanti untuk file customer maka recordnya adalah customer A, customer B, customer C. Setiap customer nanti ada field-fieldnya lagi. Berarti kalau dalam database dia dikenal dengan apa? Primary key terlebih dahulu ya. Artinya kode customer. Baru dilanjutkan
nama customer. Apabila mau dipisah namanya bisa saja nama awal customer, nama tengah customer, dan nama akhir customer. Kemudian juga bisa ditambahkan kolom jenis kelamin customer, kemudian juga alamat customer, kemudian email customer, nomor HP customer, dan field lain yang kira-kira dianggap penting ya. Jadi bisa saja suatu enterprise itu menerapkan kebijakan yang berbeda ya. Untuk tahapan membangun customer related database ada 6 fase kira-kira ya. Ini yang pertama adalah define the database function. Tadi ya, database-nya difungsikan untuk apa? Apakah untuk sales ya? Apakah untuk marketing? Apakah untuk service? Apakah untuk account? Apakah untuk logistik ya? Ataukah untuk research and development? Silahkan aja ya. Gitu. Kalau pada short term di mata kuliah ini, kamu tentukan berdasarkan topik masing-masing ya, berdasarkan topik masing-masing. Kalau sudah, baru define the information requirement. Apa saja yang dibutuhkan ya untuk mendukung fungsi tadi. Nah, gitu ya. Jadi kamu harus mulai browsing lebih detail lagi ke sampel-sampel yang ada. Kalau sudah, identify the information sources. Di mana mendapatkan informasi tadi? Nah, itu ya. Kalau sudah, baru select database technology and hardware platform. Jadi teknologi database apa? Softwarenya ya. Jika perlu mungkin ada software tertentu itu dia punya spesifikasi hardware lagi, itu boleh ditelusuri ya. Walaupun sekarang sudah all in ya. Kalau sudah jelas baru dipopulate di database. Kita isi database kita tadi ya sesuai dengan data-data yang akan kita olah. Selanjutnya baru yang 6 itu adalah fase maintenance di database. Artinya kita akan mengolah, merawat data-data yang ada. Jadi setelah dimasukkan datanya, baru dicek apakah datanya sesuai, apakah datanya perlu diedit barangkali, atau ada data-data yang mungkin tidak diperlukan lagi, atau mungkin data-data yang sudah di backup aja, atau data yang terus-menerus diperkaya file-nya. Jadi untuk customer tadi misalnya saat ini kita hanya punya kode customer, nama awal customer, nama tengah customer, nama akhir customer, dan kelamin customer. Oh sekarang kita butuh ya misalnya tambahan email, kita tambahkan email, kita butuh nomor HP-nya, kita tambahkan HP-nya, atau mungkin sosial medianya ya. Ternyata sosial media itu kita pecah lagi. Kalau sekarang trennya mungkin ada Facebook ya, ada Instagram barangkali untuk memudahkan kita kontak sama mereka, boleh kita tambahkan ya, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi proses maintenance ini itu yang akan cukup lama nanti ya, dan terus-menerus dilakukan ya. Nah, sekarang baru kita cek balik lagi ke yang tadi ya, bahwa si database itu juga mendukung fungsi-fungsi mulai dari fungsi-fungsi yang terkait dengan strategi itu juga boleh ya. Nah, ini data about markets. Jadi pada strategi kita butuh data market, artinya kita pangsa pasarnya. Atau market offering, apa aja yang ditawarkan oleh pangsa pasar kita. Customer boleh juga, channel, jalurnya ya. Jadi data-data kita menggunakan ke channel mana. Kemudian juga competitors, siapa aja pesaingnya. Performance and potential to be able to identify the customer to target for customer acquisition, retention, and development, and what to offer them. Nah ini ya, jadi boleh juga fokus ke market offering, apa yang akan kita tawarkan kepada pangsa pasar kita. Jadi kita kelompokkan. Jadi bisa, satu tambah lagi, customer berarti butuh juga apa kita buatkan. Tadi fieldnya adalah tanggal lahir barangkali ya. Dengan tanggal lahir kita tahu dia masuk ke kelompok generasi apa. Karena bisa saja suatu generasi dengan generasi yang lain dia membutuhkan offering yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Termasuk juga barangkali jenis pendidikan atau pekerjaan. Nah, jadi pekerjaan tertentu barangkali layanannya juga berbeda untuk strategi CRM ya.
Kemudian kolaboratif ya. Collaborative CRM implementation generally used to operational and analytical data. Ya. Jadi terkait dengan apa? Operasional. Operasional tadi sudah ada terkait ya, itu yang paling banyak dipakai. Misalnya langsung ke table customernya, marketingnya, ya salesnya gitu ya, logistiknya dan lain-lain. Kemudian baru ini ada sampel ya. Telecom customer service representative needs to access a customer record when she receive a telephone query. Boleh juga katanya ya. Jadi sewaktu customer service CSR representative tadi melayani customer, bisa saja dia meminta kode customer atau nama akhir customer atau identitas customer ya. Tujuannya apa? Mengetahui data customer itu. Jadi kira-kira customer ini masuk ke yang level berapa ya, kemudian sudah berapa lama dia berkoneksi dengan kita, seperti itu contohnya ya. Jadi cepat diberikan layanan sesuai dengan datanya. Atau bisa juga a hotel receptionist need access to a guest history so that she can reserve the perfect type of room, smoking or smoking standard or deluxe. Ini di hotel ya. Biasanya mereka minta kalau pengalaman Bapak pribadi itu menggunakan nomor HP ya. Dia tanya, Pak masih pakai nomor HP yang lama? Waktu dia ketikkan nomor HP maka muncullah data kita. Oh jadi dia tahu, oh kira-kira customer ini lebih suka dengan room yang non smoking misalnya, suka roomnya deluxe ya, kemudian barangkali ada perlu layanan laundry ya, atau ada tambahan apa snack barangkali ya, dan lain sebagainya. Ini sampelnya di hotel ya. Atau bisa juga a salesperson need to check a customer's payment history to find out whether the account has reached the maximum credit limit. Jadi untuk penjualan kadang-kadang dia cek juga payment history-nya ya. Apakah dia ini sudah batasannya sudah terpenuhi ya, atau bisa juga untuk promo-promo. Jadi kalau dia misalnya sudah berbelanja dengan jumlah tertentu 1 juta misalnya, mungkin kita kasih diskon barangkali atau bonus, atau mungkin kalau dia sudah berbelanja di atas jumlah tertentu berarti dia tergolong dengan customer level tertentu. Nah mungkin customer level tertentu itu membutuhkan atau mengkonsumsi produk-produk lain lagi yang bisa kita tawarkan. Nah itu juga boleh ya. Nah di sini kamu harus lebih banyak baca lagi ya, kira-kira customer yang sesuai dengan topik kelompok kalian itu kira-kira dia membutuhkan apa. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, ini contohnya di telekom, di hotel dan salesperson. Yang lain menyesuaikan ya, mungkin di perusahaan kuliner, education, health dan lain sebagainya ya. Kemudian juga masuk ke analytical CRM, use customer data to support the marketing di sini ya. Dia mendukung, dia tidak operasional tapi mendukung. Marketing, pemasaran, sales penjualan, service decision that aim to enhance the value created for and from customers. Jadi pada CRM yang sangat penting itu adalah hubungan dengan pelanggan ya. Jadi kita harus menciptakan ya dan membentuk layanan terhadap customer kita ya. Misalnya balik lagi ke Telkom tadi, company might want to target a retention offer to customers who are signaling an intention to switch to a different supplier. Jadi pada perusahaan telekomunikasi misalnya ada tanda-tanda ini kok ada pelanggan yang ini berkurang pemakaiannya ya, berkurang terus, yang tadinya misalnya dia pakai pembelanjaan 1 juta, berkurang jadi 500.000, bulan ini jadi 200, bulan ini jadi 100, bulan ini kosong. Jangan-jangan dia udah nggak mau pakai layanan jasa kita lagi. Nah, berarti data-data itu sangat berguna untuk bagian marketing. Barangkali ada tawaran lagi. Oh, kira-kira customer itu butuh apa ya? Seperti itu ya. Atau misalnya pada company hotel ya, may want to promote a weekend break to customers who have indicated they came to rely in reviews customer satisfaction survey. Nah, di hotel juga sangat sering begitu kita check out, dia minta email atau nomor HP ya untuk mengirimkan kuesioner mereka, kuesioner kepuasan ya. Kadangkala dari sana diteruskan datanya. Oh, ditawarkan lagi promonya ya. Misalnya weekend tadi ya. Selain weekend dibuat lagi
pra weekend barangkali, jadi hari Kamis Jumat sudah ditawarkan, atau post weekend misalnya ya, hari Senin dan Selasa, karena tidak seluruh customer itu adalah pegawai ya misalnya ya, atau juga boleh jadi data-data itu berguna untuk sampel perusahaan hotel tadi ya. Promosi-promosi apa yang kira-kira akan dibutuhkan oleh customer mereka berdasarkan apa? Customer satisfaction survey-nya. Nah, jadi survei itu terus-menerus dilakukan ya. Selanjutnya, a sales manager might want to compute his sales representative customer profitability given the level of service that is being provided. Nah, ya, manajer penjualan bisa saja ingin memasukkan ya bagaimana keuntungannya ya, his sales representative customer profitability ya, given the level of service that is being provided. Yang saya bilang tadi, barangkali dengan jumlah pembayaran atau transaksi yang semakin meningkat, layanannya juga akan diberikan juga tambah ya. Nah, tadi kalau misalnya penjualannya, oh orang ini sudah beli sampai 3 handphone misalnya, oh ditambahkan servisnya, cloud-nya ditambahkan barangkali space untuk dia menyimpan cloud-nya ya, atau kita offering misalnya tawaran apa lagi? Kalau sekarang misalnya apa trennya? Asuransi handphonenya ya ditawarkan jasanya dengan link dia, atau produk-produk ya apa saja, entah sarung handphonenya barangkali, atau anti gores untuk screen-nya ya, dan layanan lain yang akan di-upgrade untuk customer tersebut itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi customer related database itu bisa dilihat dari sejumlah aspek ya. Setidaknya kita dapat ada 5 bagian di sini. Nah, yang pertama yang kita fokuskan ke functional area. Jadi customer related database itu bisa untuk bagian sales penjualan, untuk bagian marketing, kemudian service, logistik, atau akun. Juga boleh seperti itu ya. Nah, lanjut lagi, customer related data are mentioned by different channel manager. Jadi bisa untuk company owned retail stores, atau third party retail outlets, atau online retail. Jadi bisa saja berbeda-beda ya. Kalau sekarang trennya mungkin ke online retail. Atau database rekaman structures yang ketiga. Jadi hampir seluruh database itu pasti terdiri dari 3 level ini ya. Yang pertama files, records, dan field. Sebutan lainnya, kalau files itu dikenal dengan istilah table, record itu dengan istilah rows, sedangkan fields dikenal dengan istilah columns gitu ya. Tahapannya ada 6. Define the database function, define the information requirement, kemudian select the database technology and hardware platform, populate the database, and maintain the database. Okay. Kemudian database itu mendukung semua tipe CRM, baik itu strategic, operational, analytical, sampai ke collaborative. Oke ya, jadi ini kira-kira summary untuk customer related database. Nah, di sini sudah ada contoh misalnya yang functional area ya, sales, marketing, service, logistik, and accounts ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ada fungsi-fungsi yang lain. Table-nya yang wajib ada itu adalah tadi customer ya, dan mungkin ada tambahan produk juga, silahkan ya. Nah, untuk assignment pada pertemuan kali ini, berdasarkan tema project kalian, please define a customer related database. Nah, ya. Jadi kamu tentukan database apa. Jadi database bla bla bla. Nah, bla bla blanya itu tergantung tema dari kelompok masing-masing. Ketentuannya nanti terdiri atas 3 tables. Tables yang wajib ada itu adalah table customer, ya. Ada table kedua, ketiga, dan 4, kelima, silahkan minimal 3 sesuai dengan topik masing-masing. Kemudian setiap table setidak-tidaknya terdiri atas 3 fields ya. Nah, untuk contoh customer tadi misalnya ada kode customers, nama customers, kemudian barangkali alamat customers, kota customers ya. Kemudian boleh dilengkapi dengan nomor HP, apalagi sosial media ya, dan lain-lain ya, atau pekerjaan juga silahkan. Nah, berarti dengan cara yang sama table yang lain juga kamu cari dan dia harus berelasi dengan table customer. Kemudian disimpan assignment-nya untuk kali ini di PowerPoint boleh. Kemudian nama filenya adalah CRM
2021, kelas berapa ya. Kemudian ini yang keenam bagian 1, kelompok dan temanya apa. Lanjut lagi di store di Dropbox ya. Kalau sudah, nanti akan muncul URL-nya, maka di copy URL tersebut dan di paste URL tersebut ke submitted kita. Nanti ada di e-learning ya untuk minggu ke-6. Oke, jadi diharapkan kalian bisa menentukan ya nama database-nya dengan catatan harus sesuai dengan topik masing-masing. Kemudian pada database itu terdiri atas sejumlah table yang berelasi. Usahakan table itu mendukung topiknya ya, topik kalian. Jadi kalau di kuliner disesuaikan berarti customer kuliner, kemudian kalau di hotel customer dengan hotel layanannya barangkali bisa juga dengan tourism, traveling, education, health, banking, terserah topik kalian masing-masing ya. Table yang wajib ada tadi adalah table customer. Nah ya, silakan table yang lain disesuaikan dengan topiknya. Kemudian field-nya misalnya untuk table customer tadi ada kode. Artinya table-table yang lain juga ada kodenya. Walaupun nanti kalau kalian buka-buka lagi pelajaran database, bisa saja nanti ada table parent, table child ya. Kemudian ada barangkali table yang hasil relasi dan lain seterusnya ya. Silakan aja kamu sesuaikan dengan pengetahuan di database. Nah, perhatikan untuk contoh di sini itu pakai PowerPoint ya. Jadi kalian juga usahakan gambar dan keterangannya itu dalam bentuk PowerPoint. Jangan lupa di bagian akhir dicantumkan sumbernya. Jadi kalian dapat teori dan contoh database itu dari mana, kamu masukkan di bagian reference ya. Kemudian hasil URL Dropbox-nya dicoba dulu. Jangan langsung di paste ya. Jadi dicoba dulu apakah dia berhasil. Kalau dia berhasil, baru kamu submit di tempat submission-nya nanti ya. Karena tidak ada ngulang ya. Jadi kalau dia berhasil dapat poinnya, kalau tidak berhasil, I'm sorry ya. Kita harus move ke session yang berikutnya. Nah, jangan lupa di sini nanti kamu selain yang bagian teorinya tetap cari juga ya. Setiap kelompok itu usahakan menggunakan DBMS tertentu. Misalnya kalau yang paling populer itu Microsoft Access ya, karena kalau Anda sudah punya Office, cenderung dia juga sudah ikut di sana ya. Dan sejauh ini Access juga cukup mudah digunakan ya. Bahkan dia sangat handy dan tampilan grafisnya juga sudah bagus sekali. Tetapi kalau misalnya mau coba versi yang lain diperbolehkan juga. Misalnya yang cukup populer, yang sering dipakai banyak untuk web database atau web application itu MySQL, itu juga boleh ya. Kalian gunakan MySQL, nggak apa-apa, silahkan. Atau barangkali ada yang mau coba-coba software-software yang lain, itu dipersilahkan ya. Di mata kuliah yang lain, Bapak juga sudah masukkan sejumlah software database ya. Itu kamu boleh pilih cari versi yang gratisnya kalau dia berbayar ya. Dan cukup banyak yang versi gratis database itu ya. Oke, ini sejumlah references yang terpakai. Nah, seperti ini juga contoh referensinya. Untuk mata kuliah kita menggunakan tipe IPA ya. Jadi dimulai dengan last name, kemudian initial, first name, dan middle name kalau ada, baru kurung buka, tahun, kurung tutup, dot, baru nama. Untuk contoh ini ada dari buku, maka dia italic, dot, baru kota, titik 2, baru nama publishernya. Kalau dari URL dilengkapi dengan URL yang seperti ini. Ini juga masih contoh buku ya. Sebagian besar dipakai dari contoh buku ya. Ini ada si Anderson dan Battle juga. Atau juga dari jurnal. Kalau dari jurnal dia seperti ini tulisannya, maka yang di italic adalah nama jurnalnya. Nah, ini tadi ya ada teori Tam ya, itu dari Davis ya. Dan juga mungkin boleh kamu pakai gunakan contoh-contoh lain. Dan ini juga terkait dengan mata kuliah lain, contohnya dari mata kuliah KMS ya. Ini dari pemasaran. Nah, ini juga dari artikel jurnal ya. Nah, ini juga jurnal marketing ya. Jadi kaitannya CRM memang banyak terhubung dengan marketing ya, pemasaran. Ini ada juga sejumlah buku ya dari Payne, Handbook of MSc Excellent in Cost Management.
kemudian juga ada Ploikianaki dan Zokas, ini CRM, portofolio perspektifnya dari jurnal, kemudian juga dari Pillen and Beltman ya, ini buku dari Pearson penerbitnya. Nah, database-nya Bapak pakai yang database sistem konsep edisi ke-7. Ini cukup baru ya, tahun 2020 dari Silverskas, Code, and Sudarsan. Nah, ini sangat populer buku ini, terutama dipakai di mata kuliah database ya, karena di sini ada kaitan database, maka kita pakai juga. Selanjutnya juga dari Wilson ya. Nah, ini dari Journal Industrial Marketing and Purchasing. Oke, sampai di sini dulu. Jumpa lagi pada